Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Kali ini ada informasi menarik sobat sekalian terkait dengan rencana politik nasi goreng ala Megawati Soekarno Putri ingin melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sampai hari ini belum ada kepastian sobat sekalian. Tetapi memang akan dijadwalkan segera mungkin oleh kedua belah pihak. Apakah transaksi politik ini berhasil untuk menyelamatkan PDIP yang saat ini eh, terpojok. Salah satunya adalah kadernya di Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sendiri, Hasto Kristianto, terlibat menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku. Berhasilkah sobat sekalian? Apa video menariknya sobat sekalian? Ternyata selain politik nasi goreng ini, ternyata ada juga sobat sekalian politik minyak urut. Jadi informasinya Megawati ini memberikan minyak, setelah ditanya ternyata minyak itu adalah minyak urut untuk diberikan kepada Prabowo Subianto. Apakah ini pertanda bahwa permintaan dari PDIP ini untuk melunakkan hati Prabowo, sehingga apapun yang terjadi pada saat pertemuan, permintaan-permintaan atau diskusi-diskusi terkait dalam tanda petik transaksi politik pada akhirnya berhasil atau tidak. Ini menarik sobat. Mari kita simak videonya. Enggak, saya belum tahu. Terus terang saya belum berkomunikasi, saya belum bertemu dengan Pak Prabowo dalam seminggu. Baru minggu lalu saya bertemu, saya belum ketemu. Oh, belum ada membahas dengan. Enggak, belum. Tapi akan ngasih kado nggak sih Pak Prabowo Bu Mega yang ulang tahun hari terakhir? Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak apa? Minyak apa tuh? Minyak urut. Ini beneran. Beneran kan Pak? Urut. Kagak, Minyak goreng. minyak. Bu Mega punya untuk bekal-bekal titip ini. Iya, saya pikir minyak goreng ya, sama seperti pertanyaannya para jurnalis atau media ketika ditanya kepada Pak Muzadi. Ternyata minyak urut sobat sekalian. Luar biasa ini. Mudah-mudahan Prabowo Subianto tetap pada pendiriannya untuk tetap memberantas korupsi, tidak ada cawe-cawe politik dalam pemberantasan korupsi. Apakah tujuannya bergabung ke pemerintahan Prabowo ini berhasil atau memang menjadi salah satu tujuan utama dari PDIP? Padahal sudah disampaikan bahwa siap mendukung Prabowo, tetapi berbeda pada saat posisinya berada di luar pemerintahan, pada saat pemerintahan dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, maksud saya sobat sekalian. Tapi ini ada menarik dari pakar politik menyebutkan bahwa sebenarnya Prabowo sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan posisi PDIP saat ini karena sudah 80% lebih di parlemen gitu. Sehingga kekuatan politis sudah cukup, tidak perlu ada dukungan politis dari PDI atau Megawati ini, katanya sobat sekalian. Entahlah seperti apa diskusinya, mari kita simak narasi atau diskusi dari pakar politik sekalian. Mari kita simak. Kalau melihat kecenderungannya seperti itu, kalau dulu memang ada kesan bahwa Prabowo lah yang membutuhkan partai-partai yang kalah di Pilpres. Ini yang disebut dengan politik gotong royong sehingga instabilitas politik itu bisa dihindari. Kalau mau jujur sebenarnya kalau alasan stabilitas politik, dukungan politik di parlemen sebenarnya Prabowo sudah tidak butuh PDIP ya. Cuman memang karena Prabowo ini mazhabnya adalah zero enemy, tidak mau ada sedikit pun yang protes dan kritis, apalagi partai yang sebesar PDIP tentu tidak Ya, mungkin ada sedikit ganjalan yang oke. kemudian akan menjadi resisten di kemudian hari. Tapi Inilah yang saya sebutkan. Tanpa ada pertemuan dua tokoh sekalipun ini ya saya kira secara dukungan politik sebenarnya Prabowo dan Gibran itu akan aman-aman saja sebenarnya dari segi dukungan politik. tapi Ya sebenarnya secara prinsip bagi PDIP yang penting itu Iya, tidak ada masalah apapun dengan Prabowo Subianto. Kalau yang lain itu merasa tidak happy, merasa tidak nyaman, itu monggo. Karena bagi PDIP yang paling dihormati itu hanyalah presiden definitif, bukan yang lain. Itu yang saya kemudian di awal itu sudah disclaimer. Bagaimana model
koalisi politik antara Prabowo dengan Megawati, Gerindra dan PDIP, kalau hanya yang diakui itu hanyalah Prabowo. Coba saya bisa membayangkan sedikit ya, kalau betul bahwa yang dihormati dalam koalisi ini hanyalah Prabowo, jadi ini semacam koalisi sebelah mata, karena Gibran itu dianggap bukan bagian dari koalisi pemerintah jadinya oleh PDIP. Inilah yang saya kira pasti akan menimbulkan sedikit resistensi. Yang hanya ingin berkoalisi dengan Prabowo sebagai partai pemenang Pilpres, yang lain-lain itu kan juga dianggap sebagai bagian dari partner koalisi. Tak ada bedanya juga dengan PDIP yang kemudian kalau betul ingin berkoalisi ya. Tapi secara prinsip begini, kalau menurut saya ya, saat ini itu sedang kalau saya berpikir agak kritis ya, apa urgensinya PDIP itu bertemu dengan Gerindra? Apa pentingnya Megawati itu bertemu dengan Prabowo Subianto? Dulu memang ada keinginan Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik termasuk yang kalah Pilpres tentu untuk mengamankan dukungan politik di parlemen sehingga tidak ada gejolak apapun. Nah, per hari ini hampir 85% dukungan politik sudah di tangan Prabowo Subianto dan per hari ini tak ada satupun partai politik yang kemudian ingin jadi oposisi. Ya, menarik sobat sekalian. Jadi posisi Pak Prabowo sebetulnya di parlemen sudah 80% lebih kekuatannya. Artinya sudah tidak perlu dukungan politis dari seorang Megawati Soekarno Putri atau dari kekuatan parlemen dari PDI Perjuangan itu sendiri, Mas. Tapi benar juga, jika ingin mendukung atau mensupport dan masuk dalam koalisi Prabowo Subianto presiden saat ini, ya jangan setengah-setengah, jangan menghormati atau hormat kepada Pak Prabowo saja, tetapi hormat juga kepada wakil presidennya juga gitu. Karena Prabowo Gibran ini adalah satu paket presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Bukan begitu sobat sekalian. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau kita melihat responnya Puan dan sebagainya, ini penilaian terhadap 100 hari kinerja Bapak Prabowo Subianto, katanya sobat sekalian. Seperti apa komentarnya? Mari kita simak. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Ya dong, kita semua punya harapan yang sama dan saya pun yakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bekerja. Mungkin saja. Ini bisa terwujud pas Insya Allah. Kan pertemuan nggak perlu ada urusan politik terus, bisa juga silaturahmi itu hanya untuk Iya. Jadi jangan setengah-setengah lah. Ungkapin jika 100 hari kinerjanya Prabowo itu berhasil, 80% lebih masyarakat puas, 100 hari kinerja Prabowo Subianto. Ya sikapilah. Meskipun Pak Prabowo sendiri tegas, tidak perlu dihormati, tidak perlu berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, karena ini memang tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden. Wah, mantap ini. Seperti apa? Mari kita simak pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, sobat sekalian. BBM terkendali, harga pangan terkendali, harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik. Kita semua kerja untuk efisiensi ya di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Ya. Kita optimis. Saya sudah lihat buktinya. Saya sudah lihat kemampuan kita yang real.
kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh, dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran, kita harus kerjasama, kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia, ya. Jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki, ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan, niatnya hilangkan kelaparan, niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita semua. Luar biasa. Jika merasa tidak puas, ya biasa saja. Kita akan perbaiki, katanya Prabowo. Tetapi terbukti bahwa 100 hari kinerja Prabowo, hasil survei yang baru-baru ini dirilis, 80% merasakan kepuasan Presiden Prabowo. Kita berharap semuanya seperti apa yang disampaikan oleh Presiden kita ini, tujuannya adalah untuk kembali kepada rakyat, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, gizi, dan sebagainya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.